بسم الله الرحمن الرحيم. أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي تفضل علينا بنعمة الأعوان والدوران. والحمد لله الذي وضع لنا رمضان ووعدنا بالريان. والصلاة والسلام على خير الخلق سيد الأنبياء والمرسلين الذي حمل إلينا القرآن والبيان. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب يسر ولا تعسر. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. kaum muslimin, muslimat, para sa'imin, sa'imat, mu'takifin, mu'takifat, keluarga besar Ramadan 1446 Hijriah yang berbahagia, berdiri di tempat seperti ini pada saat seperti sekarang ini selalu saya maknai sebagai perintah vertikal amanah agama. Oleh karena ad-dinu an-nasihah, agama pada intinya adalah seni merawat durasi hidup kita ini dari sejak kedatangan pertama kita dengan satu ikrar dan janji, sumpah semula jadi, alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Lalu kemudian ditegaskan pada beberapa fase dalam kehidupan kita sejak kanak-kanak sampai dewasa, hingga akhirnya kita harus kembali. Suka tidak suka, mau tidak mau, hidup pasti akan berakhir dengan kematian. Tapi bukan itu yang mendebarkan sebenarnya bagi seorang yang beriman. Ngeri-ngeri sedap kita itu ada pada cara kita mati. Seperti apa keadaan kita ketika mati, maka menjadi rukun dalam khutbah siklus pekanan Jumat adalah tausiah taqwa, wala tamutunna illa wa antum muslimin. Mati-matilah, tetapi jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan berserah diri, setia hingga akhir pada kontrak semula jadi. Sebab kehidupan dunia ini memang diciptakan untuk menjadi ajang menguji ketahanan kita. Karena ternyata lingkungan terdekat paling kecil yang paling berpotensi untuk memalingkan kita dari komitmen awal. Fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Lingkungan keluarga, ayah bunda kita sendiri yang pertama-tama berpotensi memalingkan kita atau merawat kita pada rute yang benar atau melenceng dari itu. Ini penting Bapak Ibu yang berbahagia, tidak ada yang boleh menepuk dada bahwa hari ini saya dalam keadaan baik-baik saja. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun. Atau mungkin di siang hari pada saat terang menderang kita mawas siaga, au duhan wa hum yal'abun, pada saat semua sedang aman rasanya bermain, tiba-tiba saja rencana Allah itu terjadi pada diri kita. Tidak perlu mempertaruhkan 24 jam untuk menguji ketahanan iman kita dalam siklus harian. Bahkan hanya dalam bilangan 12 jam saja migrasi ekstrim kita dari wilayah kekufuran kepada keimanan dan sebaliknya yang berbahaya dari keimanan kepada kekufuran. Wa yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafira. Pagi hari kita masih beriman, sore hari nantinya naudzubillah orang sudah berganti keyakinan. Apa itu yang menyebabkannya? Banyak faktor. Cetakan awal, satu. Kedua, syayatinul jin wal ins.
setan jin dan setan manusia. Dan biasanya tidak jauh-jauh itu ada dekat pada diri kita. Sebagaimana tarik-tarikannya itu Allah juga dekat kepada kita. Malaikat ada meliputi kita. Cetakan bawaan kita juga ada yang positif, ya. Bakatnya bakat positif. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, dua-duanya ada pada diri kita. Petunjuknya juga diperjelas, wa hadainahun najdain. Kami tunjuki dengan jelas sekali mana jalan keselamatan dan mana jalan kebinasaan. Dan kalau sudah berbicara tentang lingkungan, itu yang terdekat tadi, semakin dekat, semakin besar rekening emosi kita kepada sesuatu, sesiapa atau apa, maka sesuatu atau sesiapa itulah yang paling berpotensi menjadi syaitan bagi diri kita. Dan kita harus mengembalikan makna syaitan itu secara etimologi dan secara terminologi. Dia sesinonim dengan ba'uda. Syatana ba'uda, jauh artinya. Secara terminologi sesuatu yang jauh, menjauhkan. Wa summiya syaitanu syaitanan li bu'dihi wa ib'adihi 'anil haqq. Dan syaitan disebut syaitan semata karena dia memang jauh dari kebenaran dan menjauhkan dari kebenaran. Tidak peduli apapun itu, siapapun itu. Celakanya bahwa semakin dekat sesuatu dan sesiapa itu, itulah setan kita yang paling potensi. Oleh karena adanya rekening hubungan emosi. Wa man ahabba syai'an sara 'abdahu. Siapa yang mencintai sesuatu karena dekatnya, kekerabatan, hubungan darah, kepentingan, ideologi, maka kita akan mengikutinya. Sara 'abdahu. Dinikmati ke anak oleh karena orang tuanya, dinikmati ke bawahan karena atasannya, dinikmati ke rakyat karena pemimpinnya. Dan sebaliknya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika diangkat menjadi khalifah, amma ana, adapun saya pada positioning saya ini sebagai khalifah Amirul Mukminin, fa muftatanun bikum wa antum muftatanuna biya. Saya teruji oleh kalian dan kalian teruji oleh saya. Seberapa saya akan menjadi pemimpin yang benar dan baik, dan seberapa kalian akan menjadi rakyat yang benar dan baik. Ukuran penghakimannya adalah benar dan baik, bukan siapa, bukan hubungan apa. Karena hanya itu nanti akan menghimpun kita kelak. Cetakan dasar kita semula jadi kita adalah walaqad ahidna ila Adam min qabl fanasiya wa lam najid lahu azma. Sejak awal telah kami ambil minta sumpah ikrar janji kepada Adam dan dia menerimanya. Kan kita juga tahu ditegaskan dalam ayat, amanah ini diserahkan kepada langit, kepada gunung. Tidak ada yang mau menerimanya kecuali manusia. Innahu kana zaluman jahula. Karena kita milih pengetahuan, kita berani. Biasanya melintas sesuatu kampung, kita tidak tahu itu kampung Jawara. Kita bertingkah. Begitu lewat kampung itu, orang baru kasih tahu kita kalau itu sebenarnya perkampungan Jawara. Barulah rasa takut itu datang. Karena kita tidak tahu apa pengaruh negatif lapisan ozon yang rusak. Alam semesta yang diacak-acak. Maka kita berani saja menganggap diri kita berbuat baik, memperbaiki, padahal sebenarnya kita mendatangkan kerusakan lebih daripada perbaikan. Kebodohan. Nah ini pula lah pada moyang pertama kita Adam alaihissalam. Dia menerima janji itu. Dia tidak tahu konsekuensinya seperti apa. Begitulah takdir Allah. Begitu cepat dan mudah dia lupa. Dan ternyata tidak cukup punya azam, kemauan yang kuat. Tidak punya cukup tekad. Jadi inilah kelemahan bawaan kita, mudah dan cepat lupa dan tidak punya tekad yang kuat. Agama diturunkan untuk merawat ini agar fluktuasi iman, pergeseran kita dalam angka yang ditolerir ke atas ke bawah, ke kanan kiri depan belakang ini tidak keluar melintas batas-batas itu.
Karena ini adalah batas yang ditolerir dan di luar itu untolerir. Tidak benar. Serendah-rendah turun iman kita seputur-putur. Jangan melampaui standar minimal keimanan, keislaman. Seperti apa itu? Ma la yutraku kulluhu la yutraku julluh. Kalau tidak bisa maksimal, jangan sampai kehilangan sama sekali. Tidak bisa tampil dalam keimanan yang prima, jangan sampai lewat ke bawah. Al-mu'minu man aminan nasu bawa'iqah. Orang yang beriman standar minimalnya tidak jahat. Tidak jahat, sekedar tidak jahat. Man salima akhuhu min lisanihi wa yadihi, saudaranya aman dari bahaya lidahnya dan tangannya. Di era seperti sekarang ini berbuat itu tidak mesti bergerak kemana-mana. Di dalam ruang sempit juga sudah berbuat sangat fatal dan total. Tidak berkoar-koar, jemari saja sudah bisa merusak dunia dalam penyerang melalui penyerang kita itu. Banyak orang yang tidak pernah memikirkan tanggung jawab setiap lafaz yang keluar dari lidahnya tercatat malaikat dan akan dikejar sampai akhir. Tapi orang enteng-enteng saja di media sosial, komen, dan seterusnya. Fitnah, hoax. Padahal standar minimal seorang muslim, orang lain aman dari bahaya lidahnya dan tangannya. Berbuat juga tidak sembarang. Kalau tidak bisa memberi, jangan ambil hak orang lain. Aman dunia. Kira-kira polisi kita, jaksa kita, hakim kita relatif istirahat lah. Karena orang menahan diri. Nah, puasa ini salah satu cara Allah untuk melatih kita. Karena kadang kita mau tapi tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Tidak biasa, tidak terlatih. Ada bisa karena biasa. Orang yang terlatih. Si Ucok dari Medan itu kalau dia buka usaha tambal ban, dia tidak lihat ban itu sudah selesai dikerja. Sambil ngobrol teriak ke temannya yang lewat, ayo adolai selesai itu ban. Karena dia terlatih, Kita juga kira-kira kalau ada riyadhah fikriyah, riyadhah nafsiyah, riyadhah jasadiyah, olah pikir, olah jiwa, olah raga, tidak ada beratnya kalau memang kebiasaannya baik. Sampai akhir hayat kita, ya mutul mar'u ala makana. Seseorang mati dalam keadaan seperti biasanya, mencari kebiasaannya, dan potensi husnul khatimah, su'ul khatimah dibentuk peluangnya dari kebiasaan habitasi kita. Jadi hati-hati membangun kebiasaan, dan oleh karena itu juga diwanti-wanti dari awal, man sanna sunnatan hasanatan, dan sebaliknya man sanna sunnatan sayyi'atan. Yang di awal falahu ajruhu wa ajru fa'ilihi min ghairi an yanqusa min ajrihi syai'. Dan yang kedua min ghairi an yanqusa min ismihi aw min dzambihi syai'. Apa namanya? Dia akan mendapatkan royalti dosa sebagaimana royalti pahala. Habitasi. Yang kedua, saya karena waktu kita terbatas, saya ingin langsung saja kepada tema yang biasa dan yang luar biasa dalam kecerdasan beramal. Biasa kita mendengar dalam pengembangan diri ada yang namanya kerja ikhlas mutlak harga mati, tidak bisa ditawar. Kerja keras juga aksiomatis, tidak ada yang sangkal. Kerja cerdas juga tidak ada yang menyanggahnya. Penting semuanya, kerja ikhlas, kerja keras, kerja cerdas. Dan biasanya ada keunikan antara dua jenis yang terakhir, antara kerja keras dengan kerja cerdas, di mana tidak mesti keras-keras amat kalau Anda cerdas. Tidak perlu Anda maksakan diri untuk tampil sok cerdas kalau memang Anda cukup kuat bekerja keras. Antara otot dengan otak biasanya tidak seiring. Kalau orang yang kurang berpendidikan, tidak punya knowledge, ya kalau dia punya skill, alhamdulillah. Dan biasanya kalau non skill, otot yang diandalkan. Begitu juga kita berniaga. Ada orang yang berdagang, berbisnis, cuma duduk di meja saat di balik meja, memainkan ponselnya dan tanda tangannya selesai. Tidak ada keringat. Tapi orang yang tidak terpendidik,
tidak punya skill, dia harus membanting tulang, memeras keringat untuk bisa bertahan. Di dalam beribadah ritual demikian juga. Kita mesti tahu-tahu juga kecerdasan di dalam beramal agar kita tidak mesti kerja keras tetapi maksimal. Hasilnya maksimal. Di antaranya banyak faktor. Yang pertama husnu at-takdir, husnu al-munasabah, husnul dawam, husnul khitam, dan seterusnya. Tapi perkenankan kami tekankan kepada momentum. Seberapa pandai seorang hamba mengintai momentum beramal, sehingga amal yang biasa-biasa saja bernilai luar biasa. Ini kecerdasan. Seperti orang berbisnis biasa saja, santai, tangannya halus, tidak kasar. Tapi luar biasa keuntungan bisnisnya, miliaran, triliunan. Beramal ritual demikian, orang amalnya biasa-biasa saja, tetapi karena dia pandai memilih waktu beramal pada waktu yang luar biasa. Tidak semua waktu sama, tidak semua momen sama. Dan waktu, ruang, situasi adalah salah satu di antara bala tentara Allah yang dikirim kepada kita untuk memfasilitasi kita untuk maksud kebaikan. Bukankah sekedar untuk keluar dari bisnis kita di akhir bulan, tutup buku kita, sekedar tidak punya utang, bengkalai, modal aman, kan itu sudah bagus. Untung tidak ada, tapi juga utang tidak ada, modal tetap terjaga. Maka itu adalah ampunan. Kita tidak punya sangkutan apa-apa. Menghadap Allah dalam keadaan diridhoi. Diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh manusia, lingkungan sosial kita. Diselesaikan utang-utang kita, tidak ada sangkutan sakit hati dan segala macam. Maka enak sekali kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang minim kelihatannya amalnya, tapi dia tidak punya sangkutan yang menghambat perjalanannya. Maka waktu tidak semua sama. Dalam siklus harian kita sekedar untuk pemutihan saja, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna majtinibatil kaba'ir. Dalam siklus harian kita dari salat fardu ke salat fardu berikutnya, subuh, zuhur, zuhur lagi ke asar, asar, maghrib, isya, subuh lagi, berputar dalam satu hari harian kita, serta Jumat pekan lalu sampai Jumat baru kemarin, kemudian Jumat berikutnya lagi, seterusnya begitu sampai siklus tahunan wa Ramadhan ila Ramadhan 1445, sekarang 1446, berikutnya 47. Secara otomatis tanpa di program pertaubatan, Allah ampunkan dosa-dosa kita, kekhilafan, kealpaan, ketergelinciran kita antara salat dengan salat, Jumat dengan Jumat, Ramadan dengan Ramadan, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Majtunibatil kaba'ir. Selama kita sudah berusaha untuk menghindari dosa besar, maka itu otomatis diputihkan, diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau 11 bulan yang lalu butuh pengampunan dalam siklus tahunan kita, maka kita butuh bekalan 11 bulan berikutnya. Maka para salaf merindukan datangnya Ramadan sebagai siklus tahunan itu, mengharu biru dalam kerinduannya, tidak sabar ingin ketemu Ramadan, mempersiapkannya, mengkondisikan warming up-nya pada Rajab dan Sya'ban agar dia masuk dalam Ramadan benar-benar siap. Hanya sebulan, sekali setahun, dan sekaligus menjadi bekal untuk menghadapi bila masih ada umur 11 bulan berikut. Karena kita pasti akan mengalami penurunan grafik, suka tidak suka, mau tidak mau. Dan semoga sebelum benar-benar drop, Ramadan datang lagi, kita di-charge lagi. Luar biasa, karena ini diantara keistimewaan yang diberikan kepada baginda Nabi SAW dan umatnya untuk menjadi kompensasi atas ketertinggalan kuantiti dibanding umat terdahulu. Karena umat terdahulu ditakdirkan
diberi kesempatan hidup sampai ratusan tahun. Kalau kutiba alaikumusiyam kama kutiba alladzina min qablikum, kalau mereka saja juga berpuasa berarti mereka lebih lama berpuasa dari kita. Entah seperti apa syariat puasanya. Karena umurnya ratusan tahun, kesempatan ibadahnya ratusan tahun, sementara kita a'maru ummati ma baina 60 was 70. Rata-rata umatku umurnya kisaran antara 60 sampai 70 tahun. Yang sudah 70 sekarang sadar bahwa itu sudah bonus dari rata-rata jatah umur umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Potong masa sebelum akil balik, mukallaf, mumayyiz. Potong lagi pada saat itu masih jahiliyah, karena mereka jahiliyah, belum kenal kebenaran Islam, masih nakal. Sisa berapa umur efektif kita untuk beramal, ibadah, berramadan, berjumuah, berlima waktu? Semakin menyempit. Secara kuantitas semakin jauh ketinggalan dari umat-umat terdahulu. Maka di antara fasilitas yang diberikan kepada umat akhir zaman ini untuk mengejar ketertinggalan itu adalah momen. Juga ruang. Karena yang diberikan kepada baginda Nabi itu adalah nusirtu bisyahri, nusirtu birru'bi masirat syahr. Kalau bertarung, bertempur, rasa takut itu sudah menyelinap ke musuh mereka 1 bulan sebelum pertempuran. Itu kalau Nabi berperang begitu, tuh musuhnya sudah takut duluan 1 bulan sebelumnya. Keistimewaan yang lain adalah ruang dan waktu diberikan selapang-lapangnya. Tidak ada alasan, tidak ada tempat, tidak ada waktu. Tidak ada waktu, ada tempat. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura, dan dijadikan setiap jengkal tanah ini benar sah untuk ditempati sujud. Fa aina ma adrakatni sholatu usalli, maka dimanapun aku kepergok waktu salat, saya salat di situ. Tidak mesti cari masjid kalau tidak ada masjid. Persoalan di masjid atau bukan masjid ini persoalan hierarki afdaliyah. Mana yang lebih bagus dan mana yang tidak, yang kalah bagus. Tapi semuanya sah, kecuali yang dikecilkan sedikit, tempat najis, toilet dan segala macam. Cuma itu saja yang tidak boleh. Waktu juga demikian, rentang waktu subuh itu kan ada yang masbuk, ada yang matruk. Masbuk tidak ketemu rakaat, bahkan ada yang matruk sama sekali, udah salam baru dia datang, baru terbangun. Demikian juga waktu salat yang lain, masih rentang waktu isyanya panjang, walaupun lebih afdal di awal waktu as-salatu ala waktunya. Tapi puasa sah. Afdaliyah, tingkatan yang mulia afdal inilah yang mau kita titik tekankan sebagai waktu dan ruang cerdas bagi orang beramal. Karena kalau kita bisa salat di rumah, kenapa tidak di masjid? Karena masjid lebih bagus. Kalau ada masjid, terjangkau, tidak ada kendala. Kalau ada waktu yang lebih baik di awal waktu, kenapa diulur-ulur? 5 waktu, setiap kali kita akan hilang, tersesat, dipanggil kembali, dipanggil kembali, dipanggil kembali. Sungguh terlalu kalau ada orang nyasarnya tersesat ya. Kejauhan dan kelamaan. Jumat juga demikian, setiap kali Jumat. Bahkan rangkaian ibadah yang disunnahkan pada hari Jumat sejak azan dikumandangkan hari Kamis menurut kalender Syamsiah itu hari Kamis, padahal azan itu sudah hari Jumat. Banyak baca surat Kahfi dan seterusnya, ya, mandi, potong kuku, potong rambut, bersedekah, makan yang lebih, ibu-ibu memasak lebih istimewa dari hari biasa karena ini hari raya. Dia hari raya bekanan, Id Usbu'i. Kita cuma punya 3 hari raya dan hanya ini yang berhak dirayakan, Idul Fitri, Idul Adha dan Idul Jumu'ah. Yang lain tidak berhak dirayakan. Hanya penting untuk diperingati. Karena memperingati itu penting. Fadzakir inna dzikra tanfa'ul mu'min. Beri peringatan karena itu bermanfaat. Orang beriman suka cepat lupa dan mudah lupa. Ingatkan kembali. Ada azan mengingatkan, ada Jumat mengingatkan, Ramadan mengingatkan. Bahkan orang yang memperingati hari
kejadian kelahirannya, bahkan hari kecelakaannya ketika pernah dikena musibah, baik-baik saja, mubah-mubah saja, sepanjang tidak dirayakan dan tidak ada pengungkaran di dalamnya. Sekedar mengingat bahwa umur saya bertambah lagi sekaligus berkurang. Waspadalah. Adapun orang yang merayakan ulang tahun, dibiayai mahal-mahal, semua anak mau itu, bahkan anjingnya pun dirayakan ulang tahunnya di hotel, undang para selebriti. Itu anjing dibiarkan 1 tahun juga nambah umurnya. Anak kita juga bodoh-bodoh, nakal-nakal, bandel-bandel, badung-badung, tengil-tengil juga 1 tahun nambah umurnya. Apa haknya dirayakan, dikasih hadiah, dibiayai mahal-mahal? Kenapa tidak kasih hadiah untuk prestasi-prestasi yang baik? Bertambah umur bukan prestasi. Tinggal termenung berkhayal saja juga sudah nambah umur 1 tahun lagi. Tinggal mati termenung terus 1 tahun, nambah umurnya. Apa haknya untuk dirayakan? Tetapi untuk diperingati, ada manfaatnya. Fadzakir in nafa'atil dzikra. Jika sekiranya bermanfaat, ingatkan. Saya pernah datang ke sebuah bengkel yang kanan langganan saya, orang Chinese, bilang, mana bos? Wah, enggak buka pak hari ini. Kenapa? Ini kan bukan libur. Oh, ini hari kecelakaannya pak. Dia kan cacat seumur hidup, kecelakaan motor. Dia peringati untuk menjadi mawas bagi dirinya. Dia peringati tapi tidak dirayakan. Kalau dirayakan apa alasannya? Jadi mulai dari Muharram, Maulid, Mi'raj, Nuzulul Quran itu tidak lebih dari sekedar peringatan, bukan perayaan. Syiar. Jadi kita kembali bahwa memilih waktu adalah cara cerdas dalam beribadah, sebab biasa saja amalnya tetapi pahalanya luar biasa. Di awal waktu jika sholat, antara 2 azan jangan termenung menghayal. Panjatkan doa terbaik antara azan dengan qomat, itu waktu mustajab. Pada saat khatib hari Jumat, duduk di antara 2 khutbah pertama dan kedua, berdoa, baca al-asri dan berdoa sampai imam kembali. Ini tentang waktu. Sepertiga malam, waktu-waktu pergantian pagi dan sore, ada zikir pagi, zikir petang. Hari Jumat jangan dikata lagi, siklus pekanan. Siklus tahunan Ramadan, bahkan di dalam Ramadan sendiri ada beda-beda lagi. Ada malam ganjil, ada malam genap. Di malam-malam ganjil 10 terakhir ada Lailatul Qadar. Ini lebih jelas dalilnya untuk kita waspadai, kita intai, karena ini momen sekali setahun dalam hidup kita. Ketimbang yang lain-lain yang biasa beredar di sosial media itu, masuk Rajab, masuk Syaban, ini itu. Apalagi lebih parah lagi mengingatkan ini surat dari Syekh Ahmad, penjaga makam baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begini dan begitu, kalau Anda tidak sebarin, Anda kecelaka dalam 3 hari. Apaan? Literasi autentikasi adalah ciri muslim yang cerdas. Dia harus memastikan setiap amalannya itu punya referensi dari Quran, Sunnah, dan dari para salafus saleh, pendahulu teladan-teladannya. Kalau tidak ada dalilnya, tak usah. Untuk perkara ritual, kalau perkara sosial itu cuma harga matinya adalah niat dan tujuan. Innamal a'malu binniyat, dan itu mutlak harus mukhlisina lahu-din. Dan di ujung adalah al-umuru bimaqasidiha. Kalau tidak lulus dijawab pertanyaan di awal, jangan lanjutkan perjalanan. Kalau belum ikhlas lillahi ta'ala, pajai, pamari, jama-jama buku, tenang matu-matu. Para cuma maka dia doi betul tenaga, umur. Di ujung apapun yang kita lakukan, kalau ritual jelas bahwa seluruh ujung daripada ibadah ritual pasti kemaslahatan, kita mengerti atau tidak, hikmahnya kita tangkap atau tidak, Allah punya hikmah yang dirahasiakan. Mengapa kita diperintahkan sholat, puasa, haji, dan seterusnya? Karena ini perkara sebagiannya adalah gaib. Tapi persoalan ibadah sosial, al-aslu fi kulli syai' al-ibahah, semua boleh kecuali yang dilarang. Yang dilarang itu apa? Mudarat. Maka jika tujuannya al-umuru bimaqasidiha adalah al-maslahah, kemaslahatan, maka Anda benar. Tapi kalau di ujung pekerjaan Anda yang kelihatan performa lahiriahnya itu baik, tapi di ujung pada kerusakan, fitnah, malapetaka, pertaruhan terhadap agama, pertaruhan terhadap jiwa, terhadap akal sehat, terhadap generasi keturunan, terhadap harta kepemilikan, terhadap harkat martabat kehormatan, terhadap lingkungan atmosfer hidup, berarti Anda salah di ujung. Outputnya salah. Agama memang mengkatai
Apa memang kayak rupa-rupa? Apapun urusan kita, pekerjaan kita, dalam ibadah sosial yang begitu luas, ragam macamnya, kalau tidak berujung kepada kemaslahatan, Anda gugur di akhir ujian akhir. Karena harga mati setiap pekerjaan dan urusan kita itu ada dua. Niatnya lillahi ta'ala, tidak ada tawar-tawar. Dan di ujung adalah untuk kemaslahatan, tidak ada tawar-menawar. La darar wa la dirar. Tidak boleh membahayai diri dan membahayai orang lain. Tidak boleh bilang akan diriku jika bahayai, uangku tonji. Terserah saya mau bakar mau bagaimana. Tidak begitu. Pada diri tidak boleh, apalagi pada orang lain. Kita sudah bilang tadi, minimal tidak membahayakan. Dan semua imam mujtahid itu seluruh ijtihadnya berujung kepada maksud, dan maksudnya adalah kemaslahatan. Oleh karena itu, setiap hasil pendapat ijtihad imam mazhab itu benar sah adanya karena bertolak dari niat lillahi ta'ala untuk menyederhanakan praktek agama ini, mendudukan perkara pada kedudukan yang benar secara instan dipahami oleh semua orang termasuk yang awam. Kemudian ujungnya adalah kemaslahatan memang maksudnya. Maka dia sah. Jadi apapun yang kita lakukan kalau niatnya lillahi ta'ala dan ujungnya adalah kemaslahatan, sah. Lalu caranya, roadmapnya, sarana prasarannya, metodologinya, itu bebas. Bebas sepanjang al-ghayatu la tubarrirul wasilah. Tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Inilah yang banyak kita lakukan, kesalahan ini atas dasar saya kan ikhlas lillahi ta'ala, nawaitu yang penting bos. Tujuannya betul, tapi cara Anda nyerempet. Larangan, tidak boleh juga. Jadi panduan agama kita Bapak Ibu yang saya muliakan sederhana sekali. Lakukan apa saja karena al-aslu fi kulli syai' al-ibahah. Hukum asal setiap perkara boleh. Sampai ada yang tidak bolehkannya, yaitu ketika niat kita tidak benar di awal dan tujuan kita tidak benar di akhir. Barulah tidak boleh. Nah tadi ini waktu, semua waktu boleh, tapi ada yang lebih bagus. Semua ruang boleh, tapi ada yang lebih bagus. Bukankah khairul biqa' 'alal ardi masajidullah? Sebaik-baiknya kali buka bumi adalah masjid. Dan di seluruh masjid seluruh dunia sama aja tingkat kesakralannya kecuali tiga. Al-Haramul Makki, Masjidil Haram, Al-Madani, Masjid Nabawi, dan Al-Aqsa di Palestina. Cuma ini tiga masjid yang boleh disengajai perjalanan ritual, spiritual ke sana. Yang lain sama saja pangkatnya, masjid mau di sini, di Istiqlal Jakarta, Casablanca, Sultan Hasan II, masjid mewah di Malaysia, atau di Hagia Sophia di Istanbul, Turki, atau di mana saja di muka bumi ini, sama derajatnya dengan masjid kita di sini, Sultan Alauddin. Kecuali tiga ini yang pangkatnya lebih tinggi. Maka di dalam masjid tiga ini ada spot-spot yang beda dengan yang lain. Ini kita bicara ruang. Ada rukun-rukun di Masjidil Haram. Di Masjid Nabawi, jangan pulang ke tanah air sebelum dapat di antara mimbar dan makam Nabi Rabbah. Ini artinya bahwa ada tempat yang jika kita beramal di situ walaupun amalnya biasa saja sama dengan ketika di tempat lain di waktu yang lain, tapi karena kita tepat memilih timing, waktu dan ruang, maka nilai ibadah itu terdongkrak lebih tinggi. Ramadan siklus tahunan. Yang beramal di Ramadan sunnah setingkat wajib, nilainya wajib dilipat gandakan sampai 70. Jadi baca Quran saja. Kalau ada orang Ramadan tidak pernah berinteraksi dengan Quran, dia tidak Ramadan. Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bahkan baginda sallallahu alaihi wasallam setiap tahunnya ngederas bersama Jibril sampai akhir hayatnya di saat Ramadan. Jadi kalau ada orang berpuasa tapi tidak pernah baca Quran, itu baru baca. Belum bacanya bagaimana, seberapa baca, seberapa rutin. Lalu kemudian apakah dia mempelajarinya, apakah dia mengamalkannya, pembahasan berikut. Jadi kalau belum baca saja tidak, teramat jauh, ya, jauh pasang. Keluar dari Ramadan mestinya ada target-target interaksi dengan Al-Quran, minimal, tapi rutin. Karena ini adalah faktor-faktor lain lagi yang menyebabkan amal itu terdongkrak nilainya, yaitu kontinuitas walaupun sedikit, merawatnya insya Allah.
Bapak Ibu yang saya muliakan, silaturahim kita singkat. Bagi saya pribadi ini adalah karunia. Mengapa tiba-tiba saya ada terjadwal di sini? Saya juga tidak tahu ceritanya seperti apa. Tapi masjid ini pada masa muda saya menyimpan kenangan tersendiri bersama salah satu di antara ayahanda gurunda di sini, kakanda tidak berada sekarang, mungkin tugas di tempat lain. Ya, mungkin melalui beliau saya diberi kesempatan untuk silaturahim. Saya maknai sebagai perintah vertikal agama dan juga adalah permintaan nasihat pada waktu yang tepat sebelum terlambat. Jadi al-bayan fil awani qabla fawatil awan, menjelaskan sesuatu pada waktu yang tepat sebelum waktunya lewat. Selagi masih Ramadan, mudah-mudahan kita bisa memaknai setiap ruang dan waktu menjadi pendongkrak amal ibadah kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.